Oke, puji Tuhan, shalom semua, kita mulai. Haleluya. Satu hal telah kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekali lagi. Satu hal telah kepada Tuhan, itu yang kuingini. Di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya. Saya lagi dari awal. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dan menikmati. Dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati
kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi dari awal. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang bagai menerbang. Bersama Dia terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi, sekali katakan bukan terbang. Terbang tinggi, oh bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Angkat tangan kita katakan bukan terbang. Terbang tinggi, oh Kau bawa kami melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi, biar bumi bergoncang. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi, jangan bukan terbang tinggi. Terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, Engkaulah yang akan membawa kami. Haleluya, Yesus, Engkau membawa kami semakin melekat, melekat denganmu. Kau bawa kami ke puncak keindahanmu, mengalami
mendapatkannya kembali. Kaulah segalanya. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum. Sekali lagi katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum. Yesus, oh, ini hatiku tak sempurna. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat sisi hati, oh, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat sisi hatiku. Sekali lagi katakan, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat sisi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat, kau lihat sisi hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari. Silakan Engkau bicara lagi bagi kami, sampaikan apa yang ada di hatimu yang paling berharga. Terima kasih. Kami tahu di dalam firman-Mu ada hikmat, ada kemampuan, ada nasihat, ada kehidupan. Bahkan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Karena pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bisa menangkap perkataan-perkataan-Mu karena Engkau memberikan anugerah di dalamnya. Terima kasih. Biarlah kiranya Engkau berikan kami ketelitian dalam mendengarkan. Sehingga kami boleh menangkap setiap perkataan-perkataan-Mu. Dan kami boleh dengan iman
mempercayainya. Sehingga dari tahtamu boleh mengalir sungai kehidupan yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu ajaib untuk dijelaskan. Manusia tidak bisa menjelaskan Engkau. Hanya Engkaulah yang bisa menjelaskan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada di tempat ini. Seberapapun kami yang ada di ruangan ini, baik yang ada di radio juga. Oh, kami bersyukur. Engkau berikan kami hikmat. Selalu baru setiap hari. Hikmat selalu menyegarkan, bahkan menyembuhkan kami. Dengan perkataan-perkataanmu, maka mata kami semakin hari semakin tertuju kepadamu. Bahkan Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah. Engkau menyegarkan tubuh kami, jiwa kami, bahkan roh kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Oh, hari ini menjadi hari yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama mengasihi Tuhan, katakan. Amin. Baik. Oke, baik. Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Ini ada yang mau ke Tarutung ini. Sama Alexa. Lagi di loket katanya. Nyusul. Jadi nanti paling dengerinnya di bus gitu ya. Oke, cek sound dulu. Shalom semua. Halo Pak. Shalom Tuhan. Shalom juga. Oke. Shalom semua ya. Sudah tadi ya Pak Dedi mungkin pas lagi jualan nggak apa-apa ya. Bisa dengerin. Lagi ada pelanggan ya. Shalom Marvel. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak. Semangat ya. Iya kok nggak nampak ya? Pak Dedi jualan di mana nih? Iya jualan di mana katanya itu Pak Dedi? Di Medan Pak, di dekat rumah, di warkop. Ada Oh, warkop. kalau saya jualannya di internet itu, makanya ada backgroundnya tuh. Baik, puji Tuhan. Apakah saudara sudah ready? Siap semua? Saudara? Dari peristiwa kemarin ya, dari apa namanya chatting di grup kita ya, ada sesuatu sebetulnya yang ini ya, kalau seandainya semua kita mengerti ya, apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh dia gitu ya. Dari kisah itu saudara, saya benar-benar ini ya, diajar indah sekali sebetulnya. Bahwa memang ketika kita menerima Tuhan adalah kebangkitan dan hidup itu, wah, ada satu ayat ya, kita baca dulu ya, di Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 36. Nah, kita awali dari sini ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-36. 36 atau ya. Nah, saya lihat dulu. Tunggu ya. Kelewat. Tunggu. Seperti di atasnya. Ayat yang ke-35 ternyata. Ya. Ibrani 11 ayat 35. Saudara, kita saya suka sekali dengan ayat ini ya. Dulu sering saya khotbahkan ya. Nah, dan
Pasal 12 kemarin kan baru kita baca ya. Nah, saudara, coba kita lihat di sini ya, satu ayat ini ya, di atas itu. Ibu-ibu telah menerima kembali, Ibrani 11 ayat 35 ya. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ini ada dua paradoks ya. Ada dua keadaan. Coba perhatikan di sana, saudara, dengan kebenaran yang kita terima sekarang, saudara, ada satu hal yang disingkapkan, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi dengan terang yang kita miliki sekarang, saudara, kita itu diizinkan melihat ketidaksempurnaan atau kekurangan daripada para pendahulu kita. Sekalipun, saudara, iman mereka sudah sampai ke situ. Dikatakan ya. Nanti ayat berikutnya dikatakan begitu. Ya. Dan memang dikatakan tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi, simpanlah dalam hati saudara satu ini ya, kebenaran ini menjadi satu harta bagi saudara. Harta yang tak ternilai gitu, yang tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian apapun di dunia ini. Percaya saudara, pasti saudara akan menemukan kebahagiaan yang lebih daripada apa yang saudara cita-citakan. Kita kan pasti punya cita-cita ya, punya masa depan. Tapi dengan setiap hari kita menemukan, mendapatkan kebenaran, maka kita pasti akan rela melepaskan masa depan kita. Akan dengan rela. Bukan idealisme, bukan. Bukan sesuatu yang diawang-awang, bukan. Bukan nanti tunggu mati, bukan. Tepat kita menerima kebenaran hari demi hari. Itu saudara seperti Raja Wali yang tadi kita nyanyikan tadi. Bukan terbang tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Jadi saudara, sorga itu ada di tempat yang paling tinggi puncaknya. Itu bukan berbicara mengenai gunung yang tinggi yang kita daki, bukan. Tetapi adalah satu hal yang bisa kita capai di dalam Dia. Jadi makanya dikatakan puncak. Puncak keindahan. Jadi saudara, setiap kali saudara saya menemukan kebenaran demi kebenaran saudara, itu seperti ada kekuatan. Jadi semakin lama semakin mengerti bahwa hidup dalam keterangkatan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan semakin jelas artinya sekarang. Semakin jauh kita meninggalkan dunia ini. Makanya saudara sebagai saudara di dalam Tuhan gitu ya. Karena kalau tanpa saudara saya mungkin tidak seperti ini gitu. Mengalami hal-hal seperti ini. Jadi saudara, kalaupun mungkin kadang-kadang tegas ya perkataan saya gitu ya. Kadang-kadang mungkin terlalu menganggap mungkin kadang-kadang sinis gitu ya. Mungkin saya rasakan itu memang. Ya. Tapi saudara, itu adalah karena penemuan-penemuan di dalam Dia yang jujur saudara belum pernah mengalami hari demi hari punya perasaan seperti itu gitu.
Saya, aduh, nggak terkatakan. Dia setiap kali itu ngajar gitu. Dan semakin mengerti bahwa apa bedanya mendengarkan suara dulu dengan mendengarkan suara Tuhan dulu dengan mendengarkan suara Tuhan sekarang. Jauh beda. Jadi saudara, mendengarkan suara Tuhan yang dulu. Jadi saya mengerti tadi baru diajarin. Ketika saya tadi dengan jelita ya, setiap kali saudara saya dengan jelita sekarang itu, dia nggak mau ini. Kalau saya tinggal gitu nggak mau gitu. Kalau tadinya saudara, kalau saya datang itu nyalam aja nggak mau gitu. Iya. Tapi saudara, hari demi hari saya ke sana gitu ya. Saya melihat ada perubahan di dalam dia. Gitu. Jadi saya jadi punya ilustrasi antara kita dengan Bapa. Saudara, demi dia mendapatkan hati kita, dia rela jadi sama seperti kita, saudara. Saudara, bahasa jelita manalah bisa dimengerti. Hanya yang bergaul dengan dia setiap hari baru bisa mengerti bahasanya. Karena bahasanya bukan bahasa yang sudah dewasa kan. Kita harus benar-benar mengerti apa yang dia maksudkan. Dan dia sangat menikmati itu karena ada teman yang diajak dia ngobrol gitu. Saya ikut mainannya dia, main apa namanya makan makanan, masak-masakan. Saya ikut, saya nikmati gitu. Saya ikutin bahasanya. Saya ajarin dia minum, saya ambil gelas yang kecil. Kalau minum itu kayak gini, tos gitu. Saya tos sama dia. Lalu saudara, dia terus dengan ininya ya. Wah, kadang nanti dia ini karena dia lihat saya sudah bosan gitu ya, dia pergi gitu ya. Pergi. Biasanya dia tuh suka nonton, saudara. Nonton apa nama filmnya saya lupa ya. Ya, Coco Melon itu. Coco Melon ya. Nah, jadi saudara, dia kalau sudah ini sama saya, kalau misalnya saya ke sana, awal-awalnya saya ke sana kan karena habis dari sini ngantar anak gitu kan. Kan singgah di sana lebih dekat gitu kan. Saya nggak pulang lagi karena kalau pulang jauh. Jadi nanti saya suka misalnya tidur gitu ya. Tidur nanti saya masuk kamarnya Jessica ya. Jessica sekolah, di saya di sana. Nanti kalau saya sudah di kamar itu dia nggak berani. Gitu. Pak tua tidur dulu ya. Ya. Tapi sekarang saudara, makin hari saya kok apa namanya nggak ngantuan lagi gitu. Karena tadinya saya ditolerir sama Tuhan kalau misalnya habis ini kan karena memang tiap malamnya itu saya awal-awalnya itu ya pertengahan juga itu karena berjaga-jaga gitu ya berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan suka berdoa gitu ya apalagi awal-awal itu kadang-kadang saudara ya belum seperti sekarang lebih mengerti lebih tenang mendengarkan firman Tuhan kalau awal-awalnya itu memang saudara dibawa kemana ini ya? Ada beberapa di antara saudara, kemana ini ya? Masih seperti itu gitu. Karena ya mungkin saya menjadi baru, menjadi asing bagi saudara kan? Karena yang saya sampaikan mungkin tidak seperti yang dulu, jauh sekali bedanya. Dan makin lama makin cepat gitu. Nah, tapi puji Tuhan sekarang kan makin tenang lah gitu ya. Kalau awal-awalnya itu saudara saya mesti ini nego sama Tuhan gitu. Karena yang dipakai untuk menghakimi itu mulut saya kan.
Saudara kan nggak melihat Tuhan. Yang saudara lihat kan manusia kan. Pasti adalah anggapan sama saudara itu, saya itu mengambil keuntungan dari situ. Seolah-olah membuat diri saya lebih daripada saudara. Padahal berkali-kali saya bilang begitu. Tapi ternyata kan tidak mudah ya. Dan ternyata itu semua Tuhan. Gitu. Tuhan yang proses. Jadi saudara, habis istirahat biasanya, habis ini Zoom biasanya, saya menikmati istirahat. Di situ tidur saya paling nikmat itu. Ya, itulah hari-hari yang saya lewati. Ada saksinya istri saya di sini ya. Bisa melihat setiap hari seperti itu. Ya. Nah, tapi belakangan ini ada satu hal yang saya lihat kok bisa nggak ngantukan ya, padahal sama. Gitu. Istirahatnya juga sama, tapi mulai agak lebih tenang sekarang. Tenangnya itu begini. Oh, terima kasih Tuhan bisa istirahat. Ya, kalau Tuhan mau bangunkan agak lebih cepat, enggak apa-apa. Saya sudah yakin gitu. Sudah yakin tidak akan ngantuk. Kalaupun ngantuk, barusan hari ini sudah capek sekali sudah. Aduh, luar biasa capeknya. Hari ini ngantar anak-anak. Saya nggak tahu berapa, ada 100 kilometer kali saya naik motor hari ini. Ya. Itu benar-benar capek gitu dan ngantuk, tapi ya nggak bisa tidur lagi juga. Nggak bisa tidur. Bukan saya nggak mau tidur, bukan nggak bisa tidur juga. Maksudnya nggak mau tidur lah. Beda ya, nggak bisa tidur dengan nggak mau tidur ya. Nah, jadi saudara, pas nanti tadi naik ke sini habis makan, ngantuk gitu sebetulnya. Tapi saya yakin sekali, begitu nanti sudah duduk, nyembah, ngantuknya pasti hilang. Pasti hilang. Dan pasti segar. Nah, itulah setiap hari yang saya alami. Dan ketika tadi saya bicara-bicara, sampai itu pertama kali saya bisa selfie ya, berdua gitu. Betul gini. Jadi sambil mendengarkan lagu tadi itu, kami kayak gini. Berdua, kayak gitu tadi yang saya foto tadi. Pas dengerin lagu itu. Saudara, saya benar-benar membayangkan seperti saya dengan Bapa. Seperti kita dengan Bapa. Beneran. Jadi itu indah sekali dan ternyata memang Bapa seperti itu kepada kita. Hanya saja saudara, kita sudah besar, kita sudah tua, tapi kita masih anak-anak terus gitu. Sehingga saudara, ketika dia mau menikah dengan kita itu kayak masih apa? Kayak anak ABG atau mungkin masih di bawah ABG gitu. Gimana dia mau menikah dengan ABG atau di bawah ABG lah? Gimana Tuhan mau menikah? Ini istilah yang menikah ini. Kan dia pastikan menikah dengan yang sama dengan dia. Jadi jangan tersandung ya dengan istilah bapak dan anak tadi dengan mempelai tadi. Itu semua cuma istilah, saudara. Itu berbicara mengenai hubungan. Ya jangan ketipu dengan bahasa manusia. Kita masih tinggalkan bahasa manusia kita. Yang diperhatikan itu adalah dia di dalam kita. Jadi nanti semua perkataannya yang tadinya negatif, seperti misalnya barang siapa tidak memikul salibnya, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, mengasihi ayahnya, ibunya, saudaranya lebih daripada aku, dia nggak berkenan. Tadinya mungkin kita pikir itu negatif. Ternyata itu positif sekali. Iya, benar sekali. Ketika kita mendengarkan carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya pasti ditambahkan kepadamu. Itu sesuatu yang pasti. Kan sebetulnya kan pencapaian dunia ini kan gak pernah puas. Mana ada pernah puas? Cobalah saudara punya uang berapa gitu. Pernah puas kan? Sudah mencapai apapun? Enggak lah.
Saya juga pernah menikmati jadi orang penting kan. Saya kan pernah istilahnya di atas daripada orang-orang kaya kan. Orang-orang hebat, saya pernah di atas mereka ceritanya gitu. Di mana mereka takut juga terhadap saya, pernah. Tapi ternyata tidak ada semua. Ternyata begitu saya tidak di posisi itu, kan orang saya anggap saya rendah kan. Kita menjadi pintar, menjadi kaya. Kan bukan supaya kita ada nilai di hadapan orang lain. Kita punya ini, kita punya mobil ini, kita punya itu. Kan supaya ada nilai. Dan kita dihargai orang lain. Mungkin orang ngajak kita makan atau apa gitu. Tapi coba kita nggak punya. Apakah ada nilai kita? Jadi orang-orang yang mendekat kepada kita siapa? Akan ketahuan ketika kita nggak punya. Akan ketahuan mana kawan kita. Mana sebetulnya benar-benar teman kita. Akan ketahuan. Gitu. Nah, saudara, hari ke hari, saudara, benar-benar, saudara, apa yang kita katakan. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan bilang begini. Kalau engkau melemparkan roti, kitab Amsal, ya, lama sesudah itu engkau akan melihatnya kembali. Muncul kembali. Jadi lama setelah itu kan. Tahu nggak, saudara? Kepercayaan kita selama ini begini. Saya benar-benar diajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan yang kemarin dengan mendengar suara Tuhan hari ini. Mungkin saudara bingung begini. Kenapa ya orang kan bilang mendapatkan suara Tuhan? Oke. Lalu suara Tuhan yang mereka dengarkan itu sebetulnya adalah gema daripada kepercayaan mereka terhadap satu firman yang pernah dilepaskan di masa yang lalu. Sebetulnya itulah suara yang didengarkan. Itulah suara Tuhan yang mereka dengarkan. Kalau Tuhan berbicara dengan cara yang lain, mereka tidak bisa mendengarkan. Jadi suara Tuhan yang manakah yang mereka dengar? Firman Tuhan yang dulu. Itulah yang mereka dengarkan. Dan itu pasti seperti suara Tuhan. Karena apa? Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal, saudara. Ada jejak. Makanya dikatakan dia Alfa dan Omega. Jadi saudara, kita mesti menyembah Tuhan yang Alfa dan Omega. Artinya apa? Artinya firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu tetap. Itu firman Tuhan. Tetapi itu adalah pengertian daripada umatnya di masa yang lampau. Atau lebih tepatnya dibilang begini. Itu firman untuk mereka. Makanya bahasa-bahasanya itu, saudara, sebetulnya harusnya bahasa kita nggak cocok lagi. Bukan terbang tinggi bagai raja wali. Ditembak saudara raja walinya. Bisa mati. Yang kelihatan kan? Tapi kalau kita sekarang, bukan terbang tinggi, pakai jet tempur, dilindungi drone. Nah, itu kan? Apa namanya? Apa itu? Iron Dome gitu kan? Sehingga tidak terdeteksi oleh musuh. Sehingga makin tinggi. Kira-kira seperti itulah bedanya firman yang kita dengar hari ini. Makanya kalau di Alkitab dikatakan kuda,
Maka sekarang nggak boleh kuda lagi, saudara. Karena dulu kuda, sekarang nggak kuda lagi. Sementara saudara sekarang pada zaman Alkitab letter leg, saudara. Nggak bisa. Makanya saudara, yang dikatakan yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan lama nggak penting, yang penting adalah ciptaan baru. Itu semua adalah pengertian-pengertian yang baru. Jadi arti lahir baru pun itu tidak seperti yang dulu lagi pengertiannya. Kita sudah lewati itu, saudara. Justru artinya, jadi kita bukan lagi sekedar lahir baru terus. Tapi kita justru semakin baru, hikmat kita ini makin bertambah terus. Saudara, tujuan kita itu apa? Tuhan kan tujuan kita. Hatinya Tuhan. Tapi tujuan Tuhan apa? Hati kita. Jadi saudara, selama kita belum sempurna, dia belum sempurna. Bedakan dengan ini ya, bedakan dengan Bapa itu sempurna, hendaklah kamu sempurna. Saudara, jadi walaupun dia katakan dia Alfa dan Omega, tetapi ada tujuan yang dicapainya. Kalau enggak akan ada kehidupan. Dia itu akan monoton, saudara. Dia itu persis seperti kita, saudara. Ada tujuan yang dicapainya. Yang dicapainya adalah kesempurnaan dia di dalam kita. Jadi saudara, ketika saya ini ya, saya ini ngobrol-ngobrol dengan dia gitu kan. Cara saya perhatikan gitu. Saya bayangkan diri saya seperti dia gitu. Akhirnya saya bosan dengan dia gitu kan. Seperti itu terus. Lalu dia coba lagi. Wah, dia coba terus ganggu saya gitu. Saya paksakan. Saya paksakan untuk bagaimana menyenangkan dia. Walaupun hati saya nggak enak gitu ya. Saya pengen istilahnya tetap ini ya, tetap stay tune gitu kan. Dengan Tuhan gitu. Tapi dia coba ganggu, tapi saya ikutin. Saya ladenin gitu gini. Sebentar ya. Saudara, ketika kita sibuk terus dengan keadaan kita, dengan pola pikir kita, wah, saudara, itu sebetulnya memuakkan Tuhan, saudara. Saudara, kalaupun dikatakan 6.000 tahun waktu pengelolaannya bumi ini atau pengelolaannya kita, sebetulnya itu bisa cepat. Jadi Tuhan tidak pernah terikat. Dia bebas. Dia nggak terikat. Karena semua ada firman-Nya, saudara. Makanya saudara, mungkin orang lain bisa mendengarkan suara Tuhan yang lain. Ya memang mungkin betul suara Tuhan bagi mereka. Ketika nabi-nabi mendengarkan, semua nabi-nabi mendengarkan bahwa Yosafat itu bisa berperang, Mika lain, saudara. Begitu Mika dipanggil dari kurungan, nabi-nabi yang lain bilang, kamu mesti ngomongin, kami sudah sepakat nih dapat firman Tuhan kayak gini. Mika itu lain, saudara. Mika itu sudah menjaga dirinya, tidak akan menyampaikan kecuali firman Tuhan. Dia nabi yang nggak bisa disogok. Nabi-nabi yang ini semua sudah bisa disogok karena dia di bawah dikasih makan sama raja gitu. Jadi mereka itu hanya menyenangkan telinga raja saja. Jadi saudara, oke. Jadi awal-awalnya kan dia bilang, oh nanti akan begini, pergilah perang.
Datang si rajanya bilang begini, pokoknya kamu mesti bilang firman Tuhan. Karena dia tahu pasti bukan itu firman Tuhan gitu. Si raja itu tahu. Kamu mesti bersumpah bahwa itu firman Tuhan. Karena dia yakin ini nabi yang tulus gitu. Jadi langsung dia bisa mengetahui, bayangkan itu, dia bisa melihat di sorga langsung. Bahwa ternyata ada sidang ilahi di sorga. Walaupun karena itu dia harus dihukum juga. Seperti juga Nabi Yeremia. Nah, saudara, seperti itulah kenapa kita ini, saudara, kalau saudara tekun mengikutinya, siapapun saudara. Kalau saudara berani mempercayai setiap hal-hal yang baru yang saudara dengar hari ini. Saudara, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau Tuhan katakan, hari ini engkau sudah ada di Firdaus bersamaku. Itu sudah terjadi. Kan lihat kan, itu kan perkataan Tuhan kan. Kalau orang itu sibuk, aduh, aku kan orang berdosa Tuhan, gimana sih? Aku kan orang berdosa. Aku sudah bunuh orang, gimana sih? Sibuk terus dengan dirinya. Tuhan bilang, hari ini juga aku sudah bersama dengan engkau di Firdaus. Hari ini juga loh. Coba betapa lamanya, saudara. Kita membuat perjalanan itu begitu lama. Sekarang orang sudah naik roket, sudah naik jet tempur, sudah naik apa gitu. Pesawat ulang alik. Kita masih naik sepeda atau masih jalan kaki. Kapan nyampenya? Sementara dunia ini, saudara, waduh, itu sudah sampai nanti pada puncaknya mereka menipu semua orang. Percaya. Makanya dikatakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, bukan waktunya maksudnya dia langsung datang. Enggak, bukan itu maksudnya. Terjadi percepatan maksudnya. Lihat itu, saudara. Bahasa kita kan jadi berbeda. Semua, saudara. Saya hampir semua, saudara, pengertian yang lama itu kayaknya kayak diganti gitu loh. Saya heran aja gitu. Saya kadang kerja gini. Bisa ya Tuhan. Tapi saya nggak bisa bohongin, itu betul gitu. Hati nurani saya ini nggak bisa bohong. Selalu di dalam itu betul semua gitu. Dan lama kelamaan, saudara, atmosfer tempat kita itu pasti berubah. Otoritas kita pun akan naik. Tadinya kan kita masih bingung nih dengan segala yang terjadi. Seolah-olah, saudara, si iblis itu masih nekan kita. Seolah-olah di pikiran kita itu harus penganiayaan, harus disalib, harus apa gitu. Harus miskin, harus menderita. Itu terus di sini. Jadi ketika dia mencoba berusaha ingin menekan kita gitu di perusahaan, kita ini mesti seperti ini gitu. Bebaslah dia nginjak-nginjak kita, saudara. Belum lagi dengan dosa-dosanya. Belum lagi dengan segala hal-hal yang watak kita yang buruk segala macam itu. Kita kayak diinjak-injak gitu terus mau memanifestasikan dia, ngasih makan dia terus. Belum lagi kesombongan kita. Tetapi sekarang, saudara, ada satu pengertian yang baru. Ada satu di sini, saudara. Bodoh sekali saya selama ini. Harusnya dia yang takut loh sama saya. Kok saya yang takut sama dia?
Kamu diberikan kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Jangan sekarang dia bebas mau lakukan apa? Bebas menebar teror gitu. Makanya dikatakan saudara, sebentar saja dia dilepaskan dari jurang maut. Sebentar. Tawanan-tawanan dia. Jadi sebetulnya jejaknya dialah yang hidup. Jadi begitu Tuhan yang baru tampil, saudara. Tuhan yang sekarang itu tampil di hadapan kita. Menunjukkan diri. Firman yang baru menunjukkan diri. Menampakkan diri kepada kita. Jadi menampakkan diri itu begini, saudara. Bukan dia datang di hadapan kita begini. Bukan. Ketika kita berani mempercayai perkataan yang sekarang. Disitulah makin lama firmannya itu naik. Otoritas. Sehingga dia bilang, sampai sekarang kamu belum meminta. Mintalah. Apakah murid-muridnya waktu itu tidak meminta? Udah minta mungkin. Tapi permintaan mereka itu, saudara, masih terlalu kecil menurut Tuhan. Ayo, apa permintaan? Wih, ketika saya dengarkan tadi itu, saudara, saya itu kaget gitu. Karena selama ini kan kita begini, saudara. Selama ini kita nggak percaya kalau kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia mau berinkarnasi di dalam kita. Selalu kita berpikir, masa mungkin sih? Aku ini siapa? Kita ingat-ingat garis keturunan kita. Mungkinkah? Terlalu besar kita itu mewakili Tuhan. Atau jadi anak sulungnya Tuhan. Anak sulung itu pun, saudara, istilah. Saudara nggak harus jadi anak sulung dalam keluarga saudara baru jadi anak sulung. Lihat di dalam Alkitab. Daud bukan anak sulung. Saul juga bukan anak sulung. Yakub bukan anak sulung. Yusuf bukan anak sulung. Tetapi kenapa mereka dipilih jadi anak sulung? Anak sulung artinya sebetulnya adalah diri Allah itu sendiri. Tetapi sengaja dibuat istilah anak sulung. Jadi istilah anak dan bapak sebetulnya itu istilah saja. Itu hanya dibuat sesaat saja. Sesaat saja katanya. Lebih rendah dari malaikat-malaikat. Kan itu kan. Kepada tentang anak itu. Lalu sekarang dia bilang. Ketika Yesus menyebut dirinya itu anak Allah. Orang Israel bilang dia menghujat. Ahli Taurat bilang dia menghujat. Dia bilang sama mereka, bukankah Tauratmu berkata, kamu adalah Allah? Saudara, ketika saya istilahnya tidak pede mengucapkan itu, saudara. Saya selalu pakai begini, saudara. Saya selalu coba menjelaskan Tuhan kepada saudara. Nggak berani langsung mengatakan kayak begini loh. Saya ngomong, saya nggak lagi perantara gitu. Itu beda, saudara. Dan bagi Tuhan, ini pengalaman saya, itu kurang ajar. Kita kan sudah dibeli. Kita miliknya dia. Apakah saudara yakin miliknya Tuhan? Atau apakah saudara itu cuma jadi hamba terus gitu? Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah memilih kita. Lihat saudara, betapa iblis itu saudara sudah membuat kita itu terlalu hina. Kita selalu minder di hadapan Allah. Itulah yang membuat kita jatuh terus dalam dosa, saudara. Kita terus dengan keinginan-keinginan kita di dunia yang rendah ini, saudara. Kita terus mengejar hal-hal dunia. Kita sibuk terus dengan mainan kita.
Padahal saudara, dia mau ngajak saudara dan saya keliling alam semesta ini, menjaga alam semesta ini. Dia ingin saudara, kita selama kita masih hidup ini saudara. Selama kita masih dalam tubuh daging kita ini saudara. Sebetulnya saudara, dia paling gak mau di dalam tubuh daging kita ini. Dia sangat benci daging kita ini saudara. Tapi demi menyelamatkan kita, dia rela saudara menjadi daging di dalam kita. Itu loh maksudnya. Dia rela, saudara. Walaupun rasanya jijik, saudara. Karena daging kita sudah dirusak oleh iblis. Jadi kerinduan dia ingin lepas dari daging kita ini. Dan nanti akan kembali dia ke tempatnya. Tetapi saudara, sampai kita anak-anak sulungnya ini selesai. Saudara, kalau saudara bisa mendengarkan firman Tuhan sampai dengan hari ini, dan saudara tetap ada di sini, itu anugerah yang sangat luar biasa. Saya bilang sama saudara, saya tidak tahu, saya belum pernah menemukan ada orang, ada satu kelompok yang diajar seperti ini. Mungkin di Cina mereka ngalami. Tapi saudara, saya belum tahu sampai di mana sebetulnya mereka. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat. Tapi di antara yang lain, saya belum pernah lihat ada kelompok yang seperti ini. Belum pernah saya lihat, saudara. Dan dia terus bicara, saya heran aja. Karena kalau kita lihat diri kita masing-masing, memang siapa kita? Nggak ada itunya. Apa spesialnya kita? Nggak ada. Tapi kok kita bisa mendengarkan rahasia yang luar biasa ini, saya pun heran saja. Tapi tahukah saudara, semakin saya sepertinya mau menolak, sepertinya nggak percaya, itu saudara, makin hari saudara, dengan berbagai macam cara dia meyakinkan. Nggak mungkin lah ini iblis, saya pikir. Mana mungkin lah. Karena gimana saudara? Makin kasih kepada Tuhan. Aduh, saya nggak terlukiskan rasanya. Surga itu makin nyata rasanya. Bahkan tahukah saudara? Orang-orang yang hidup yang dikatakan saudara, kelima jawatan. Yang sudah istirahat itu pun saudara, harus diizinkan hidup lagi saudara. Berinkarnasi di dalam kita. Supaya apa saudara? Supaya mereka disempurnakan. Itu artinya tanpa kita. Mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Artinya apa? Para rasul itu hidup kembali dalam kita. Jadi saya semakin berpikir, oh itu ya kemarin artinya. Kenapa kemarin waktu yang pertama-tama itu kita bilang, Paulus ada di sini, Petrus ada di sini, Ayub ada di sini. Oh, ternyata betul, ternyata itu Tuhan yang ngomong. Awal-awalnya kan saya gini, gimana ya? Apa saya nggak lancang sekali ya? Tapi makin hari, saudara. Makin saudara, ketika saya memandangi saudara, saya jujur juga saudara. Yang tadinya saudara, saya mungkin karena itu ya, karena mungkin terlalu jauh Tuhan bawa saya gitu ya. Istilahnya persiapan-persiapan yang Tuhan bawa dari sejak saya lahir baru gitu ya. Mungkin dari kata-kata saya underestimate gitu. Tapi ya saya pun nggak sadar juga. Saya kalau saya perhatikan gitu ya, memang sombong juga sih. Tapi tahu nggak, begitu seperti itu, dia lagi. Jadi maksudmu itu kamu ya? Itu saya gini, berkali-kali sudah ini sampai kepala ini rasanya ini mau pecah rasanya gitu. Dibuatin seperti itu sama Tuhan gitu. Artinya gini saudara, berarti kamu masih hidup dong. Berarti kamu belum mati dong. Kayak gitu kah? Segitunya kah gitu? Dan
Waktu saya mulai mencoba gini, udah Tuhan, nggak mungkin seperti ini. Mundur gitu, begitu mundur gitu, aduh, itu rasanya kering saya sudah. Artinya begini, kita seperti yang dipotong gitu loh. Jadi kita begitu terpisah dari dia. Kan terpisah dari dia kan berarti kita hidup lagi kan dengan manusia kita kan. Jadi pas dengan yang seperti ini, persekutuan seperti ini, benar-benar apa namanya, dia itu yang nyata gitu loh. Benar-benar jadi, wah, jadi dia perhatikan terus. Bejananya ini diperhatikan gitu loh. Jadi begitu nanti saya habis ini misalnya saya menghadap lagi gitu ya. Ngomong lagi. Ini lagi gitu ya. Sudah selesai itu artinya gini. Dia coba ingatin saya terus gitu loh. Kamu terus harus memiliki hati yang seperti itu. Hati yang suci. Hati yang tulus. Kasih yang mula-mula. Saya diajarin langsung saudara. Begitu saya bilang sama saudara, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tahu nggak? Itu langsung diajarin sama dia lagi. Diajarinnya gini saudara. Tahu nggak kamu itu apa hati yang suci? Hati yang suci itu hatiku katanya. Kamu, mana mungkin kamu bisa punya hati yang suci? Wong kamu sudah dicemari, dagingmu itu yang kamu wakili itu. Yang kusuruh kamu sangkal. Jadi kalau kita berusaha dengan hati yang suci, nggak bisa melihat Allah. Tapi kalau saudara percaya, saudara memiliki hati yang baru, yaitu hatinya Allah. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi saudara begitu saudara memakai hati yang baru ini. Wow, saudara akan percaya saja semua dengan apa ini. Wong dia sendiri kok. Hati-hatinya dia, bukan hati saya. Nah, begitu kita berani mempercayai dengan hatinya Tuhan. Ayo, saudara, di mana sekarang diri saudara? Di mana? Gak ada lagi kan? Sudah terhilang kan? Ya sekarang hati saudara, hati Tuhan sudah sangkali. Saudara akan menemukan saudara hal-hal yang dikatakan ketika Tuhan bilang sama saudara sekarang. Coba ya. Anakku, engkau adalah anak sulungku. Saudara percaya nggak? Percaya saudara? Atau saya ganti pertanyaannya. Beranikah saudara mempercayai? Saudara, ini beda dengan iblis, saudara. Beda dengan perkataan iblis. Iblis akan selalu mengingatkan kita. Siapa kita? Tapi kalau dia yang ngomong, hati yang baru yang kita miliki, kita langsung ingat, Allah itu saja Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan dia sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tak egois. Dia memikirkan orang-orang yang di luar sana. Dia memikirkan para hamba-hambanya yang terjerumus dalam dengan dunia ini. Dia memikirkan orang-orang yang rela martir, tapi sebetulnya dia itu masih ada roh persaingan di dalam dia. Tahukah saudara? Para rasul itu harus diizinkan hidup lagi. Dengan apa saudara? Supaya mereka diriset lagi. Karena cukup Yesus saja yang mati. Supaya
tidak ada orang. Jadi saudara, sekalipun para orang-orang martir itu saudara martir bagi dia. Tetap saudara, kalau ada unsur daging manusia, itu kejijikan di dalam. Nggak boleh. Artinya begini, harus dia saja di dalam semuanya. Nggak boleh ada yang lain. Nggak boleh ada kita. Saudara, kitalah hartanya karena kita ini adalah dirinya sendiri. Kita itu, dirinya itu saudara, sedang apa saudara? Sedang ada, sedang diserahkan. Sebetulnya dulu ketika diserahkan kepada iblis. Tahukah saudara, ketika dia mengangkat iblis ceritanya, dia kasih dia kesempatan. Dan dia pisahkan iblis itu dari dirinya, punya kerajaan sendiri. Dia seperti punya kerajaan yang menjadi saingannya Tuhan. Dan dia izinkan kita yang seharusnya miliknya dia dikuasai oleh iblis itu. Dia hancurkan kita, saudara. Dia rusak kita. Dengan perzinahan, dengan kekerasan, dengan kebiadaban. Dia rusak sedemikian. Saudara, Tuhan itu sampai membiarkan dirinya itu tidak punya emosi. Dia bisa marah, tapi nggak emosi. Tidak loh. Makanya Tuhan bilang, dikatakan orang yang marah itu harus diserahkan kepada ini ya, kepada Al-Gojo katanya. Makanya dikatakan kalau kamu marah jangan sampai tenggelam, matahari tenggelam. Tuhan, dia marah, tapi tidak emosi. Makanya saudara, ketika terjadi misalnya kehancuran, misalnya dia murka gitu ya. Sebetulnya dia itu tidak ada kesakitan gitu sebetulnya, tidak ada sebetulnya. Jadi karena kalau ada, bayangkan tersiksanya dia, saudara, melihat segala sesuatu. Saudara pernah seperti ini, saking jengkelnya saudara? Jengkelnya saudara melihat lampiaskan semua. Lihat kekacauan yang terjadi. Allah nggak bisa seperti itu. Jadi dia itu marah, tapi tidak disertai dengan emosi. Kalau nggak kacau semua, termasuk dirinya kacau. Kalau kita marah disertai emosi, kan bisa sakit jantung. Apa bedanya kita dengan Allah? Jadi disitulah bedanya kita, saudara. Makanya sebetulnya, saudara, neraka itu tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Bukan. Makanya orang itu, saudara, banyak menunggu mati baru masuk neraka. Sebetulnya selama di muka bumi, orang sudah bisa menikmati neraka. Sekaligus menikmati surga. Nah, yang seperti ini, saudara, nggak bisa kita dengarin di luar. Jadi dia terus, saudara, ngomong sama saudara tiap hari. Ketika dia bilang, engkau adalah anak sulung. Saudara, mungkin saudara, pertama mungkin kalau mendengarkan belum pada posisi yang terus dihancurin sama Tuhan, gitu. Saudara mungkin akan sulit mempercayai. Tetapi begitu saudara melihat bahwa ternyata kan bukan diri saudara yang dia sedang bilang itu. Selama ini saudara,
semua makhluk itu dari kehidupan bermiliar tahun yang dulu selalu ketika mulai ada kejahatan, kecurangan di dalam hati Lucifer itu, saudara, lalu disuntikkan kepada manusia, saudara. Dari situ sebetulnya, dari situ lahirlah orang-orang yang punya keinginan. Dan pasti keinginannya berbeda dengan keinginannya Allah. Disitulah permasalahannya terjadi. Jadi saudara, ketika dia bilang, engkau anak sulung. Memang gak sembarangan dia bilang itu, saudara. Ada waktunya dia tunjukin. Itu ada tahapannya. Tapi tahapannya selalu ketika kita mengikuti pekerjaannya di dalam kita ini. Itulah yang saya ikuti terus. Sehingga makin lama saya bilang, oh. Dan akhirnya saya mengerti. Ternyata yang dimaksud anak sulungnya dia juga gitu loh. Jadi yang dimaksud, yang ditujukan itu hati kita. Ternyata hatinya kita juga. Hatinya dia juga gitu loh. Hatinya yang mana? Yang belum, yang tidak bisa dikuasai oleh iblis itu, saudara. Itulah kita. Itulah dia yang di dalam kita itu. Itulah firman-Nya. Firman-Nya yang menampakkan diri kepada kita, saudara. Jadi, saudara, kembali ke ayat yang tadi, saudara. Ibu-ibu katanya telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Saudara bisa lihat ini. Kita berjumpa dengan orang-orang yang mati. Nggak perlu tunggu mati. Jangan tunggu ketemu di Yerusalem baru. Saudara, mereka itu ngikut kita. Jadi begitu kita jadi yang mereka harapkan itu begini, saudara. Kita ngikut Tuhan. Maka yang se-DNA dengan kita pasti ngikut dia. Makanya dikatakan Abraham bersuka cita melihat harinya Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu anaknya dia, keturunannya dia. Jadi dia melihat Ishak yang dikorbankan itu ternyata Yesus. Oh ternyata dulu aku nggak jadi mempersembahkan Ishak itu. Oh ternyata Yesus itu anak domba itu ternyata ya. Baru ngerti dia. Baru dia bergembira sekali. Barulah di situ dia mendapatkan warisannya sebagai bapak orang percaya. Sehingga namanya harus disebut terus. Ketika orang Israel memberikan berkat, doa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, namanya selalu disebut. Demikian juga kita, saudara. Di tempat kita ini, saudara, selama di pelayanan kita, sudah ada 3 janda. Bahkan terakhir kemarin, ibu itu meninggal ya. Dulu ada 1 yang bendahara kita dulu ya. Ceritanya sama. 3. Saya sebetulnya nggak lihat selama hidup gitu. Saya jujur ya, saudara yang ibu-ibu yang saya bilang ini, tapi yang satu lagi nggak ini ya, sudah nggak di sini, tapi di media sosial masih ini. Dan dia dulu cerita juga gitu ya, keadaan suaminya dulu. Jadi waktu dia datang ke sini terakhir, menyelesaikan segala sesuatu yang dulu tak ini ya. Jadi dia cerita juga keadaan terakhir suaminya. Gitu. Boleh, saya lihat sih ya keharmonisan sih tidak ada sih di antara mereka selama hidup. Tapi begitu mati, saudara. Seperti lagu tadi, saudara. Saya boleh merasakan lagunya mereka. Lagu tadi yang saya putar itu juga, yang saya ini kan, itu sebetulnya menggambarkan itu juga. Andaikan kau datang kembali,
Jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Saudara, ada begitu banyak orang yang sampai memohon. Kalau lagu Batak itu lebih ini lagi, saudara. Roma hotu nipiku katanya, barang sebentar aja katanya, datanglah ke mimpiku. Saudara, itu orang-orang dunia, saudara. Tapi orang-orang ciptaan baru, ibu-ibu katanya sudah mendapatkan anak-anaknya yang telah mati. Ketika saudara mempercayai Tuhan yang hidup, hidup selama-lamanya, ketahuilah, orang-orang yang terkasihmu, itu mereka hidup bersama dengan engkau. Mereka tidak terhilang. Kalau mereka pernah bersatu dengan engkau, mereka nggak pernah hilang. Asal saja kita itu menyatu dengan dia. Jadi kejar saja dia. Maka mintalah sekarang katanya. Coba apa yang mau saudara minta? Minta apa saja katanya. Jadi bukan begini, bukan mohon kamu. Ini sudah Tuhan jamin. Minta apa saja. Mungkin hari-hari yang dulu. Hari-hari ketika pertama kalian dulu jumpa. Ketika belum ada masalah di dalam keluarga kalian. Ada hal yang apa? Itulah kasih yang pertama. Kasih yang pertama itu apa? Sebelum mengenal dalam-dalamnya. Ya kan? Tulus kan? Belum tahu ngoroknya. Belum tahu cueknya. Kan kalau pacaran kan yang indah-indah semua kan? Jadi saudara ketika mungkin waktu ini bertengkar gitu kan. Wah, saya tahu saudara. Seperti yang saya katakan tadi. Memang saya perhatikan soalnya. Karena jemaat saya kok. Tiga-tiganya jemaat saya kok. Atau pernah menjadi orang yang terdekat dengan saya kok. Tetapi begitu meninggal, yang diingat apa? Yang baiknya kan, andaikan waktu bisa diputar kembali. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Ayo sekarang, alihkanlah perhatianmu kepada Tuhan. Ketika kita dimenangkan oleh Tuhan, ketika kita melekat dengan Dia, minta apa saja. Bahkan sebelum kita minta katanya, Dia sudah tahu apa yang kita inginkan. Berarti apa saudara? Semua segala kesesakan di dalam hati kita terhadap orang-orang yang kita kasihi. Dia tahu kan? Air mata kita, dia tahu kan? Ketika kita melekat dengan dia, semuanya itu akan dihapus. Bagaimana caranya menghapus? Dia menjamin. Tenang, dia sudah bersamaku sekarang. Kalau dia bersama dengan Tuhan, berarti kan kita bersama dengan dia kan? Sesederhana itu. Jadi bagaimana dengan dunia ini? Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Bagaimana dengan anak-anak kita yang sulit mungkin kita didik atau apapun? Bagaimana mungkin dunia ini sudah menekan mereka dengan game, dengan segala apapun? Bagaimana? Bagaimana dengan anak kita? Apakah orang tua kita dulu pernah takut? Mungkin mereka mengkhawatirkan kita dulu. Sampai dulu orang tua saya bilang, kalau kamu berteman, nggak boleh dengan orang di luar orang Batak katanya. Harus orang Batak.
Puji Tuhan, saudara, bapak saya itu lahir baru. Sehingga dia bilang, siapapun dia. Dan warisan yang saya peroleh, anak saya nggak perlu diadati, katanya. Saya tangkap. Sampai sekarang, tidak ada yang berani. Karena saya dapat warisan dari bapak saya. Saya ambil. Saya nggak mau ribet dengan itu. Sulit sekali. Ngapain saya? Bukan saya berarti ini dengan adat Batak ya. Saya pergi semua. Dan tidak ada yang melarang saya mengulusi atau menerima ulus. Saya bisa semua. Kalau ada yang berani, saya bilang, "Bang, kenapa? Saya nggak bisa?" Oke, nah. Beres. Sekarang, saudara, anak makin besar. Tahu nggak, saudara? Jahatnya anak-anak sekarang. Ingat nggak dulu masa-masa dulu kita SMA? Pernah di sini anak-anak perempuan yang bandel waktu anak gadisnya SMA? Kalau dulu saya ingat, wah, teman-teman SMA dulu, SMP aja, saudara. Waduh. Hei, kita sekarang punya anak SMP, anak SMA loh. Kalau Tuhan bisa lindungi kita, masa Tuhan nggak bisa lindungi anak-anak kita? Saudara, melekatlah kepada Dia. Maka kita akan melihat generasi anak-anak kita. Wow, kalau Tuhan itu punya istilahnya lah, Allah punya puncak keindahannya. Suatu saat kan kita akan menjadi puncak keindahan. Kita punya sampai keturunan, kita melihat keturunan kita ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan kalau dikatakan Abraham itu melihat Tuhan Yesus di masa depan, berarti kita juga melihat. Kalau dulu kita masih berpikir kita akan mati, sekarang kita bagi kita kan nggak akan mengalami kematian, katanya. Kematian yang kedua. Itu dalam juga pengertiannya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Benar-benar tubuh kita ini dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Dirubah. Tubuh kita jadi tembus tembok, kira-kira begitu. Memang dirubah seperti itu, bukan dukun, bukan. Dan kalau kita lihat sekarang, dengan kita menerima semua kebenaran-kebenaran, itu memang benar-benar menjadi kenyataan. Saudara, semuanya kan gini, iman kita kan Dia yang kasih juga. Lihat ketika Tuhan Yesus, ketika ada yang mau menjamah Dia, mendorong Dia ke jurang, bisa nggak? Nggak bisa. Lihat sekarang, saudara. Akan terjadi percepatan demi percepatan. Kalau Tuhan bisa bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, berarti bagi kita berlaku firman yang sama. Tergantung apa yang kita dengar hari ini. Jadi seberapa banyak yang saudara dengar hari ini, kalau saudara benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jangan lagi hanya memperhatikan, oh itu semua, saya lihat semua orang permukaan, saudara. Ketika ngajar itu, semua hanya berbicara tentang Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, tapi nggak pernah tahu Tuhan yang sekarang itu gimana. Tuhan yang di masa lalu terus. Tuhan zaman dulu. Tuhan di zaman penciptaan. Tuhan di zaman yang menyalibkan diri, salibkan.
Udah lewat itu, saudara. Sekarang Tuhan yang datang adalah Dia segera menyelesaikan segala sesuatu. Karena pengantinnya sudah siap sedia. Sudah siap sedia kita semua. Jadi saudara, apa yang kita katakan tentang diri kita, ya itulah kita. Kalau kita katakan, oh aku masih ingin lambat-lambat lah. Ya sudah. Ketinggalan jauh sekali nanti. Yang jadinya apa, saudara? Yang jadinya saudara kena palu godam terus. Iya. Kena hakimi terus. Karena apa? Lambat. Jadi kayak ini, saudara. Kayak mengalami penganiayaan terus gitu. Diinjak-injak. Nggak punya kuasa untuk menghardik, saudara. Di PT ditekan terus gitu. Kalau kamu nggak ini, wah maka kan gini. Kamu dikeluarkan gitu. Gimana Tuhan? Tuhan itu rasanya dalam hati, kamu nilalah. Aku ada dalam kamu, kamu anggurkan. Gitu. Lalu, begitu kita menyadari, wow ada roh dalam aku, kena juga. Karena apa, saudara? Nggak hidup bergaul setiap hari. Nggak menyangkal dirinya. Masih ada dirinya sendiri. Tuhannya nggak tampil di dalam dia. Saudara, apa yang kau dengar hari ini? Percayakah saudara? Maria, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Iya Tuhan, kami percaya dia akan dibangkitkan pada waktu kebangkitan, katanya. Oh. Kita selalu begitu. Makanya ketika saya coba dengar kata-kata ini yang saya jawab itu ya, pasti pikirannya masih ini. Aduh, masih mau merenungkan yang dulu. Jadinya apa? Begitu seperti itu, saudara. Jadilah roh orang matinya yang dulu itu ya datang juga lah. Habislah. Makin parah lah. Dia bawa lagi teman-temannya lagi. Tapi kalau kita menyatu dengan dia, tegas itu semua, saudara. Nggak ada yang bisa nipu. Nggak ada orang yang bisa bawa sakit penyakit. Enggak. Karena kuncinya di kita kok. Kuncinya saudara dan saya. Kalau kita sangkal diri kita setiap hari. Oh, yang lain itu sama juga. Jadi begitu kita kena juga mereka. Jadi seolah-olah saudara keluarga kita itu kayak berinkarnasi juga dalam kita. Jadi makanya dikatakan satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Itu kebenaran, saudara. Tahu nggak saudara artinya inkarnasi Tuhan? Tahu nggak begitu kita terima kedatangan Tuhan yang kedua? Itu saudara, keuntungannya banyak sekali. Keuntungannya bagi dia ya, termasuk bagi kita. Dan untuk sampai ke sekarang ini tahu nggak saudara? Ini waktu yang dinantikan dia. Jadi begitu dia ngambil keputusan mengetok pintu hati kita kemarin, pintu rumah kita ini, itu pada waktu yang tepat, jam yang tepat, saat yang tepat, musim yang tepat, dia ketok dan dia tahu kita pasti buka pintu kita. Seperti itulah Tuhan smartnya. Dan tahukah saudara, pekerjaannya tidak bisa tidak harus berhasil. Tahukah saudara, ketika Tuhan mengucapkan perkataan ini firman saudara.
Dan ini jadi. Nah, tahukah saudara? Begitu ada orang yang ditemukannya ini, so dia sudah mulai. Jadi dia menemukan sampai berkali-kali. Saya rasa 12 tahun cukup. Bahkan kalau dikatakan 46 tahun. Tuhan Yesus itu umur 30 tahun. Jadi harusnya umur 30 tahun kemarin, saudara. Harusnya sudah sadar. 30 tahun berarti tahun 95. 2005. Ya tepatlah 2005 saya mulai di ini. Berencana mau keluar gitu dari gereja besar. Sudah mulai gerah di situ. Nah, saudara, ketika Tuhan tetapkan, itu pasti. Jadi benar-benar sekarang, saudara, itu kedatangan Tuhan, semua yang ada di kitab Wahyu, itu rasanya terjadi hari-hari ini. Jadi saudara, jangan kaget sedikit pun dengan apa yang terjadi di dunia ini. Dan jangan mau pusingkan. Walaupun nampaknya seperti terjadi kemajuan segala macam apapun itu, saudara. Saudara lihat, mereka itu cuma pelayan-pelayan Tuhan yang harus melayani anak-anak sulung. Yang harus dipakai. Jadi lihat, generasi akan berganti dengan generasi yang baru. Jadi saudara tidak usah terlalu gimana dengan apa yang terjadi sekarang di dunia ini. Dia sekarang kan mau perang semua kan. Dan tahukah saudara, sekarang itu Indonesia ini benar-benar jadi spesial. Itu entah kenapa lagi menyoroti Indonesia sekarang semua. Bayangkan itu di laut itu yang Natuna itu. Semua sekarang itu berkumpul di sini. Tadinya kita mau diintervensi sama Cina gitu kan. Karena semua punya kepentingan sama Indonesia. Saudara, tenang saja. Dan lihat bagaimana Tuhan yang kita sudah sambut itu, yang kita izinkan hidup di dalam kita, yang kita nanti-nantikan setiap hari. Dia sedang melatih pasukannya. Dan cara melatihnya dia itu tidak seperti yang kita bayangkan. Saudara, dengan menerima firman Tuhan ini setiap hari, dan saudara lambat laun mulai begini, mulai merendahkan hatimu. Jangan lagi keraskan hatimu. Dengerin dia tiap hari, sambut dia setiap hari. Bila perlu setiap hari, saya yakin sekali kalau Tuhan bisa bicara begitu jelas bagi saya setiap hari. Saya yakin saudara. Bagi saudara pasti tidak mungkin tidak. Karena firman yang sama, Tuhan yang sama. Firman Tuhan yang sama yang saudara dengarkan. Bahkan sudah ada landasannya di dalam saudara. Ketika saudara lahir baru menerima dia. Saudara, hanya sesederhana saudara percaya, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Sesederhana itu. Kalau dikatakan, nak, kamu sekarang sudah punya hati yang baru, percayalah. Nak, kamu itu sudah punya hati yang tulus, hati yang suci, percaya. Tahu nggak saudara? Di balik setiap apa yang saudara dengar, itu firman. Tahu nggak? Itu bekerja dan tidak mungkin kembali kepada dia kalau tidak melakukan sesuatu dengan saudara. Itulah firman Tuhan. Jadi benar-benar saudara, kita itu diselamatkan oleh dia. Jadi saudara, segeralah keluar dari apa namanya ya. Jangan mau berlama-lama terus dihakimi.
Selaraskanlah pikiranmu dengan dia. Milikilah kasihnya yang mula-mula. Hanya dengan menerima itu, saudara. Maka makin lama, saudara, makin jelas melihat dia, memandang dia. Dan dia, saudara. Saudara, rasanya, saudara, di waktu yang lampau, lihat, saudara, orang-orang di luar sana, sampai mereka bilang, Tuhan itu belum datang, masih lama dia datang. Iya. Cek, saudara, orang-orang itu semua. Kalaupun mereka bilang Tuhan mau datang, itu semua ilusi. Sekali mereka masih bilang begini, Tuhan sudah mau datang, bertobatlah, berjaga-jagalah. Berarti mereka itu masih jauh sekali. Percaya. Selama mereka itu masih takut dengan segala sesuatu, apalagi mau melarikan diri, mau pulang ke rumah Bapa, itu paling menyedihkan. Paling menyedihkan. Kalau saudara bilang, oh kapankah dipulihkan ini? Kapan sih langit baru, bumi baru? Saudara, itu sama dengan orang Yahudi. Saudara tahu nggak? Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Waktu kita berbeda dengan waktunya Tuhan. Jadi kata 6.000 tahun sebetulnya bukan letterlek bahasa kita, bukan. Kapan saja. Hari ini, besok, lusa, berakhir bisa juga. Itu sebabnya, saudara. Dipersingkat waktunya. Percepatan terjadi. Detik saudara menerima hari ini sesuatu. Jadi tahu nggak? Hari-hari kita makin cepat. Makin cepat, saudara. Nikmati itu, saudara. Serahkan hatimu, jangan lekatkan lagi dirimu. Belajarlah tidak khawatir sedikit pun, tidak boleh. Takut. Enggak. Karena kalau saudara masih hidup terus, berarti kan saudara akan mewarisi bumi ini kan? Benar enggak? Jadi latihanlah memerintah bumi ini. Jadi saudara, nanti kan pilihan di tangan saudara. Mau yang diperintah menjalankan bumi ini atau yang di atasnya ngontrol. Di atasnya maksudnya itu di dalam orang-orang itu loh, ngontrol, ngatur semua. Seperti itu nanti saudara, anak-anak sulung ini seperti ini saudara. Kita menyatu di dalam dia. Jadi ada umat, ada anak Allah. Jadi termasuk para rasul-rasul kelima jawatan itu saudara. Itu harus diizinkan hidup sekali lagi. Itulah namanya inkarnasi itu juga. Disitulah mereka menebus waktu-waktu mereka yang hilang. Jadi saudara, termasuk mereka itu berinkarnasi dalam kita. Makanya dibilang kemarin saudara, bahwa mereka itu ada di antara kita. Jadi saudara, sekali lagi yang saya bilang tadi, oke, semakin melekat dengan Tuhan. Alihkanlah perhatianmu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu jadi suamimu sekarang? Nggak usah pikirin lagi yang lain. Karena umur juga sudah sekian, nggak usah mikirin lagi ya. Tuhanlah yang jadi segala-galanya bagi kita. Justru dengan keadaan yang sekarang, justru ya kalau kita mau bayangkan ya, suaminya ada di mana? Di surga. Di surga mana? Kita ada di surga. Berarti kan dia sama kita. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini kebenaran, saudara. Mintalah katanya. Maka apa yang menurut kita mustahil? Jadi jangan tunggu di Yerusalem baru ya. Sekarang ini kita sudah ada di Yerusalem baru. Kita sudah ada di dalam dia. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Wow, itu luar biasa sekali, saudara. Baik, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya akhiri di sini. Besok kita lanjut lagi ya.
Puji Tuhan, saudara, tetap semangat, makin bergairah. Sekali lagi saya katakan, dengerin ulang-ulang, saudara. Supaya apa? Supaya nanti saudara semakin mengerti. Temukan, saudara. Begini ya. Ada hal-hal nanti, saudara, ketika saudara dengar, kalau saudara percaya bahwa itu Tuhan, ya, semua Tuhan yang bilang kok. Karena gini, saudara, nanti saudara akan mengerti. Makin saudara mengerti apa itu inkarnasi, dia mengikatkan dirinya dengan saudara. Saya berani cerita kayak gini, saudara, karena saya perhatikan dengan jelas setiap hari. Dia di dalam saya. Saudara lihat nanti, saudara. Saudara nanti akan lihat ketika saudara dengar rasanya begini. Rasanya nggak mau dengar. Karena nggak tepat menurut saudara. Tetapi akan ada teguran di dalam saudara. Teguran di dalam hati. Kamu kan hanya mau menerima yang baik saja kan menurutmu kan. Dan tidak sesuai dengan gagasan kau menolak kan. Itu nggak menghargai Tuhan, saudara. Tapi coba nanti tundukkan diri. Tundukkan. Nanti akan lihat. Setelah itu, barulah dengarkan apa yang dia sampaikan hari ini bagi saudara. Wow, itu yang luar biasa. Yang lama boleh kita tinggali. Tapi selalu saudara itu berjenjang. Jadi akan ada hal-hal nanti yang tadi yang kita pikir itu sudah pas, ternyata enggak. Nah, itu dia sendiri yang ini kan. Ya, setulus hatinya Tuhan, setulus itulah saudara mempercayai dia. Sesuci hatinya Tuhan, sesuci itulah hatinya saudara. Sangkali diri, maka engkau pasti melihat Tuhan. Engkau nggak akan melihat iblis lagi. Engkau pasti melihat Tuhan. Bahkan di dalam iblis, saudara bisa melihat Tuhan. Berarti saudara, nggak ada lagi iblis gitu. Selesailah masalah dia. Sampai seperti itu nanti saudara. Sampai ingatan tentang iblis nggak ada lagi di sini. Iya, seperti itu nanti kehidupan yang akan datang. Nggak ada. Karena dia sudah ditaklukkan. Dia sudah dibakar di api neraka yang menyala-nyala. Begitu Tuhan menangkan kita, anak-anak sulungnya dapat umatnya. Semua yang tadi itu lupa semua. Bahkan semua segala penderitaan sejarah manusia ini, sejarah itu, mau G30 SPKI, mau apa saja, itu semua kayak nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ingatan pun nggak ada, bayangin. Dihapus semua. Itulah kehidupan nanti di masa depan. Yang ada nanti keindahan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Makin hari Engkau makin jelas mengajari kami. Itu pun anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Dan percepatan demi percepatan terjadi. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik dalam hadirat-Mu. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala kemuliaan. Kami boleh besok berada lagi di tempat ini. Anugerah-Mu saja yang memampukan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, semangat semua teman-teman. Sampai ketemu besok pagi. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Saya closing ya.